Berita pertama, dari Piala Dunia U17, Ketum PSSI berjanji ada program panjang untuk Timnas U17 Indonesia. Akankah dikumpulkan di satu klub? Lantas bagaimana menurut kalian tentang program dari Pak Erick Thohir ini? Coba tulis komentar kalian ya. Berita kedua, begini nasib Timnas Indonesia di ranking FIFA usai kalah telak dari Irak. Berita ketiga, inilah janji Shane Patinama usai Timnas Indonesia dikalahkan Irak. Mari kita sama-sama optimis untuk pertandingan leg kedua lawan Irak nantinya. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar. Berita keempat, Malaysia resmi perpanjang kontrak Kim Pan-gue. Lantas bagaimana nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Akankah akan diperpanjang juga? Mari simak ulasan berikut ini. Berita pertama, dari Piala Dunia U17, Ketum PSSI berjanji ada program panjang untuk Timnas U17 Indonesia. Akankah dikumpulkan di satu klub? Lantas bagaimana menurut kalian tentang program dari Pak Erick Thohir ini? Coba tulis komentar kalian ya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi perjuangan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Mereka sudah berbuat terbaik. Tadi saya bilang ke mereka, kata Erick Thohir saat ditemui selesai pertandingan kontra Maroko, kita harus tetap berdiri, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Kata Menteri BUMN tersebut, dikatakan Erick Thohir. Skuad Timnas U17 Indonesia ini merupakan kerangka dari tim yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Saat disinggung peluang skuad Timnas U17 Indonesia akan dikumpulkan di satu klub, Erick Thohir tidak menjawab secara gamblang. Yang pasti, persiapannya harus matang demi lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Berita kedua, begini nasib Timnas Indonesia di ranking FIFA usai kalah telak dari Irak. Timnas Indonesia harus kehilangan poin cukup banyak di ranking FIFA usai kalah dari Irak. Timnas Indonesia harus kehilangan sebanyak 6,37 poin atas kekalahan ini. Namun keberuntungan masih menghinggapi tim asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, banyaknya poin yang hilang tak berdampak dengan posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini masih menempati peringkat ke-145. Sementara itu, Timnas Irak berhasil naik 2 peringkat usai mengalahkan Indonesia. Irak kini merangsak ke peringkat 66 ranking FIFA. Berita ketiga, inilah janji Shane Patinama usai Timnas Indonesia dikalahkan Irak. Mari kita sama-sama optimis untuk pertandingan leg kedua lawan Irak nantinya. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar. Shane Patinama berjanji Timnas Indonesia akan berbenah usai kalah dari Irak pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Shane Patinama dalam sesi jumpa pers selepas pertandingan. Bagi Shane Patinama, dirinya meyakini bahwa Timnas Indonesia segera bangkit. Dan saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya, kata pemain Viking FK tersebut. Kami harus percaya pada diri kami sendiri. Saya pikir ini adalah pembelajaran bagi kami semua, ujar pemain kelahiran Belanda tersebut. Irak adalah tim bagus. Kami akan belajar dari ini dan selanjutnya kami akan bermain lebih baik, ujarnya. Berita keempat, Malaysia resmi perpanjang kontrak Kim Pan-gue. Lantas bagaimana nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Akankah akan diperpanjang juga? Mari simak ulasan berikut ini. Federasi Sepak Bola Malaysia memutuskan untuk memperpanjang kontrak Kim Pan-gue. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia,
menjelaskan bahwa kontrak Kim Pan-gon diperpanjang hingga tahun 2025. Keputusan ini diambil karena Kim Pan-gon dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik. Sementara itu, KN berbeda dialami Shin Tae-yeon. Seperti yang diketahui, masa depan Shin Tae-yeon karena timnas Indonesia belum menemui kejelasan. Shin Tae-yeon memiliki kontrak hingga 31 Desember tahun 2023. Namun PSSI berencana memperpanjang kontrak Shin Tae-yeon hingga Juni tahun 2024. Shin Tae-yeon sendiri meminta semua pihak untuk menunggu, pasalnya Kanada pengumuman terkait masa depannya. Berita kelima, bos PSIS Semarang beberkan 3 faktor yang menyebabkan timnas Indonesia sulit berprestasi. Mari kita bahas bersama di sini. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menyebut 3 faktor yang menyebabkan timnas Indonesia susah berprestasi. Faktor pertama, Yoyok menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki banyak stok talenta yang terlibat dalam sepak bola. Faktor kedua adalah sedikitnya pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Berdasarkan data saat ini saja, ada 8 pemain dari skuad timnas Indonesia yang memutuskan untuk abroad. Pemain Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri atau abroad masih terlalu sedikit, ujar Yoyok Sukawi. Faktor ketiga yang membuat timnas Indonesia gagal berbicara banyak di turnamen internasional adalah penyakit star syndrome atau mudah puas diri. Berita 6. Erick Thohir jawab masa depan Amar dan Welber Jardim usai dari Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab masa depan 2 pemain diaspora, Amar dan Welber Jardim, usai dari Piala Dunia U17. Bagi Erick Thohir, Amar dan Welber Jardim diharapkan bisa tetap berkomitmen bersama PSSI. Pasalnya, Amar dan Welber Jardim termasuk dalam bagian rencana dari program panjang PSSI untuk timnas U17 Indonesia usai Piala Dunia U17. Erick Thohir menuturkan, skuad timnas U17 Indonesia ini merupakan kerangka tim yang akan dipersiapkan untuk menembus ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Indra Syafri menjadi juru taktik timnas U20 Indonesia. Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan Piala Dunia U20 yang kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang, kata Erick Thohir. Mereka masih muda-muda, kita harus terus bina mereka untuk tentu program jangka panjang, tambah Erick Thohir. Berita ketujuh, timnas Indonesia kalah dari Irak. Shin Tae-yeon bongkar situasi yang bikin rencananya gagal total. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yeon mengungkapkan kegagalan menjalankan rencananya melawan Irak. Timnas Indonesia kalah telak dari Irak pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tim Irak tampil baik dan membuat pertandingan menjadi sulit bagi kami, kata Shin Tae-yeon. Kami mencoba untuk bangkit kembali dalam pertandingan, tetapi upaya kami tidak berhasil. Saya mengucapkan selamat kepada Irak atas kemenangan ini. Gol ketiga Irak di babak kedua mengejutkan kami, karena kami berencana untuk bermain imbang, dan kami bermain dengan cara yang ofensif. Menunjukkan bahwa pendukung Irak membuat perbedaan dalam pertandingan ini, dan memperkuat peluang tim nasional negara mereka, tambah Shin Tae-yeon.